Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rizki yang cukup. Melanjutkan cerita jalan dendam sahur kemarin, Mbah Sirna dan Gundala Wereng yang berniat menculik Lis untuk mengetahui di mana Moza berada harus kecolongan ketika Lis berhasil diculik duluan oleh 3 dukun lainnya. Dan mau tidak mau, Mbah Sirna harus menghadapi ketiga dukun itu untuk merebut Lis demi melancarkan rencananya. Bagaimana hasilnya? Baiklah, teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Mbah Sirna lalu menerjang maju. Cahaya kemerahan pedangnya bergerak seperti badai. Percikan bunga api keluar saat pedang jelmaan Gundala Wereng berbenturan dengan senjata-senjata lawannya. Sementara itu, jin-jin juga memiliki pertarungannya sendiri. Ketiga perewangan Mbah Sirna dengan cepat berubah menjadi belasan, kemudian puluhan. Jumlah mereka yang terus bertambah membuat jin-jin lawannya kewalahan. Tapi pengalaman dan kemampuan Mbah Sirna jelas lebih unggul. Satu demi satu, pedangnya mulai melukai lawannya. Sampai akhirnya, ketiga orang itu harus pasrah dan meloncat mundur. Apalagi jin mereka juga sudah sama-sama tidak berdaya menghadapi kebuasan jin Mbah Sirna yang telah membelah diri menjadi ratusan itu. "Kami menyerah," ucap mereka. "Di mana gadis yang kalian culik itu?" tanya Mbah Sirna. "Ada di kamar, ambillah sendiri," jawab si pemegang pedang koin. "Jangan gegabah, nah. Aku merasakan ada kekuatan dahsyat di rumah itu," bisik Wereng. "Kau pikir aku bodoh? Di rumah itu pasti sudah terpasang berbagai macam jebakan dan penghalang. Cepat, keluarkan dia, atau kubuat kau hidup dalam kematian," perintah Mbah Sirna. Laki-laki berpedang koin itu terdiam. Ia sadar rencananya sudah gagal total. Andai Mbah Sirna tadi memasuki rumah, kekuatannya pasti akan lenyap disegel 2 jin penghuni betok tindih yang telah berusia ratusan ribu tahun. Sayang, kedua jin itu adalah milik almarhum kakeknya dan cuma diberi tugas menjaga rumah. Jika tidak, tentu akhir pertarungan ini mungkin akan berbeda. "Aku akan keluarkan gadis itu, tapi aku minta jaminan keselamatan darimu." "Bagiku yang penting adalah gadis itu. Kau tidak perlu khawatir." Laki-laki itu masuk ke rumah. 10 menit kemudian, ia muncul bersama Lis. Tangan gadis itu terikat ke belakang. Mbah Sirna menghampiri mereka. Gundala Wereng yang kembali berubah wujud menjadi ular raksasa mengawasi keadaan sekitar. Mbah Sirna lalu membawa Lis bersamanya. "Ingat janjimu, orang bertudung. Gadis ini adalah tebusan keselamatan kami. Bukankah kau sendiri yang bilang cerdik dan licik itu cuma sebutan?" Gundala Wereng mendesis panjang. Tubuhnya bergerak cepat, melilit 3 orang itu dan menelannya satu demi satu. Seekor kelelawar kecil yang dari tadi mengawasi pertarungan kemudian terbang menuju rumah tuannya. Binatang itu lalu mendatangi Hendro yang sedang membersihkan sebilah caluk tua yang berpamor buntel mayit. Laki-laki itu dengan telaten mengolesi bilah senjatanya dengan minyak yang berasal dari mayat-mayat hasil ritual bersama Harto, Felix, Dalbo, dan Sirna. Gagang caluk yang terbuat dari galih kayu kemuning itu pun dihiasi dengan batu-batu hasil ritual tersebut. "Sayang batu Ki Upas menjadi milik Harto. Jika saja batu itu terpasang di sini, kekuatan pusakaku akan semakin dahsyat," gerutunya. "Ada berita apa?" tanya Hendro pada kelelawar yang hinggap di bahunya.
Begitu ya, Sirna sudah mendapatkan list. Baiklah, sekarang tugasmu adalah mengawasi ular licik itu. Jika dia tidak memberitahu keberadaan Moza, aku tidak akan segan-segan lagi untuk menghabisinya. Sekarang, makanlah. Kelelawar itu lalu menggigit leher Hendro. Pelan-pelan, tubuhnya membesar. Setelah ukurannya berubah menjadi sebesar kalong, binatang itu kembali terbang untuk menjalankan perintah. Dalam perjalanan pulang dari rumah Lis, Timur sedang berpikir keras. Lenyapnya Lis tentu akan menimbulkan masalah. Tanpa keterangan yang jelas, status temannya itu akan menjadi disertir. Han, kita pergi ke rumah Kapten Daniel dulu. Urusan ini harus dia ketahui. Kalau tidak begitu, bisa geger nanti. Dari tadi aku juga berpikir soal itu, Mur. Saat mobil mereka mendekati rumah Kapten Daniel, sebuah pemandangan aneh memaksa Timur serta Johan bergegas turun dan berlari memasuki rumah sang kapten dengan senjata terhunus. Dua siluman berkepala babi hutan dan anjing yang tidak menduga kedatangan mereka segera saja terbunuh saat pedang dan keris itu menikam tubuh mereka. Tiga siluman lain yang sedang mengintimidasi penghuni rumah menjadi korban Timur dan Johan berikutnya. Anda tidak apa-apa, Kapten? Mengapa makhluk-makhluk itu menyerang rumah ini? Tanya Timur sambil membantu Kapten Daniel berdiri. Istri dan anak Daniel sendiri pingsan di lantai. Entahlah, Mur. Mungkin ada hubungannya dengan anak pejabat yang kemarin kita tangkap gara-gara narkoba. Setan-setan itu tadi menyebutkan namanya. Kalian sendiri mengapa ada di sini? Kita bawa anak dan istri Kapten ke kamar dulu, Mur. Kasihan mereka, bisik Johan. Timur dan Johan lalu mengangkat mereka ke kamar. Setelah itu, Timur menemani Daniel di ruang tamu, sementara Johan pergi ke dapur untuk membuat minuman. Sambil menunggu Johan, Timur bercerita tentang Lis. Terus, maumu bagaimana, Mur? Tanya Daniel. Bisa tidak Kapten atur Lis dalam penugasan khusus dengan saya? Masalah ini terlalu rumit jika sampai diketahui banyak orang, Cap. Memang sama dengan yang baru saja terjadi. Siapa yang akan percaya kalau kuceritakan ini pada orang lain? Baiklah, Mur. Selesaikan urusanmu dengan Lis. Cari dan selamatkan dia. Masalah administrasi biar aku yang urus. Terus, bagaimana dengan anak pejabat itu, Cap? Makhluk-makhluk itu pasti akan dikirim lagi oleh Felix. Felix, itu nama dukunya, Mur. Saya tahu sedikit anjing dan babi hutan itu, Cap. Jawab Timur sambil membayangkan luka di dada Mbah Lawu. Sebentar, Mur. Orang yang kau maksud ini bukan si pengacara itu, kan? Memang dia orangnya, Cap. Bajingan. Pantas saja dia selalu menang membela kliennya. Rupanya permainan kotor ini yang dilakukan. Hanya jika orang itu tidak bisa disuap, Cap. Aku tidak akan kalah dengan intimidasi jin-jin itu, Mur. Aku yakin mereka tidak bisa melawan kuasa Tuhan. Sudah pasti itu, Cap. Tapi tidak ada salahnya untuk berusaha. Biar nanti ku pasang penghalang. Setidaknya nanti istri dan anak kapten bisa sedikit lebih aman. Terserah kau saja, Mur. Urusan seperti ini aku tidak tahu apa-apa. Setelah Johan selesai membuat kopi, Timur lalu mengajaknya membantu membuat pagar. Sekeliling rumah itu mereka taburi dengan garam bercampur lada. Di Ponorogo, Ki Surojoyo berjuang keras untuk menyelamatkan Alit. Dengan berbagai macam ramuan serta bantuan tenaga dalam, ia berusaha menjaga cucunya itu agar tetap bernafas. Jika dia bertahan hidup, ku harap kau bersedia menjaganya, Ki Belang. Bisiknya sambil menatap harimau yang berbaring di samping tempat tidur. Apa dia bersedia, Tuan? Dia pasti bersedia. Toh makananmu cuma 7 butir telur ayam kampung dan segelas kopi pahit. Murah ya? Tapi persahabatan kita jelas tidak ternilai harganya, kan? Kau sudah menyelamatkan hidupku, Tuan.
Menjadi pembantumu saja sudah lebih dari cukup. Apalagi kau malah menganggapku sebagai teman. Kita memang tidak seharusnya berhubungan, Ki Belang. Tapi takdir berkata lain. Kita jalani saja takdir ini sebaik-baiknya. Saat Alit sedang terbaring di antara hidup dan mati, Mian sedang berada di hutan larangan. Lawan yang ia hadapi saat ini berbeda dengan lawan-lawan sebelumnya. Jika biasanya monyet-monyet siluman itu berbulu abu-abu, kali ini yang datang adalah monyet-monyet berwarna hitam. Pola serangan mereka juga lebih liar dan ganas. Mereka bukan penghuni asli hutan ini, An. Pancaran energinya berbeda. Candrasa yang melingkar di lehernya berbicara lewat telepati di sela pertempuran. Seekor monyet yang tubuhnya lebih besar dari yang lain menatap Mian yang sedang berusaha membebaskan diri dari kepungan puluhan monyet. Kedua lengan binatang itu dipenuhi oleh gelang sosro bahu, sedangkan kedua tangannya memegang gada yang berwarna kuning berkilauan. Jika monyet besar itu ikut turun, berhati-hatilah dengan gada besi kuningnya, An. Kekuatannya cukup dahsyat, apalagi jika monyet itu tahu cara menggunakannya. Monyet besar itu menggeram. Monyet-monyet yang mengepung Mian tiba-tiba saja membubarkan diri. Kekuatanmu tidak seberapa. Bagaimana mungkin sepupuku itu kesulitan untuk melawanmu? Jangan-jangan Wanara Gimbal hanya ingin bermalas-malasan, ucap monyet besar sambil berjalan mendekati Mian. Jadi benar, kau bukan penghuni hutan ini. Pantas saja cara bertempur kalian berbeda. Namaku Setra Wulung, Senopati Alas Ngawi. Bersiaplah, malam ini aku akan memecahkan kepalamu. Silahkan, tentu saja jika bukan aku duluan yang meremukkan ubun-ubunmu. Setra Wulung yang menganggap remeh Mian langsung meloncat sambil mengayunkan gadanya. Namun, Mian dengan gesit menghindari serangan itu. Setelah berulang kali menyerang dan tidak membuahkan hasil, taulah Setra Wulung jika tadi Mian sengaja menyembunyikan kemampuannya. Amarah monyet itu semakin menyala saat Mian memungut sebatang ranting sebagai senjata. Bocah sombong, kau belum tahu dengan siapa sedang berhadapan. Setra Wulung berdiri sambil menyilangkan kedua tangan di dada. Tubuhnya perlahan membesar. Jika tadi dia setinggi Mian, kini menjadi 2 kalinya. Tidak lama kemudian, gadanya menyambar. Kali ini, Mian tak lagi bermain-main. Serangan-serangan Setra Wulung datang seperti badai. Monyet-monyet yang lain berhamburan menjauh. Mereka tidak ingin menjadi korban serangan gada itu. Mian sendiri harus mengakui jika ilmu Setra Wulung cukup tinggi. Apalagi saat gada itu akhirnya bisa menghantamnya. Dadanya terasa sesak, seolah sedang tertimpa batu besar. Apa aku perlu turun tangan? Tanya Candrasa. Jangan dulu, aku harus memaksimalkan kemampuanku, Sah. Kau harus memiliki senjataan. Aku bisa berubah menjadi pedang atau tombak. Nanti, Sah. Sekarang biar aku coba dulu ilmu-ilmu yang telah kupelajari. Baiklah. Tapi saat kau benar-benar terdesak, sudah menjadi kewajibanku untuk melindungimu. Aku tahu itu, Sah. Mian meloncat mundur, lalu memposisikan diri seperti orang berlutut. Kedua tangannya lurus ke tanah, sementara wajah menghadap ke atas. Setra Wulung menyangka Mian menyerah. Tawanya terdengar membahana. Namun, tawa itu langsung berubah menjadi jeritan ketika 2 larik sinar berwarna putih kebiruan menerjang dadanya. Tubuh monyet itu menyusut dengan cepat dan akhirnya berubah menjadi monyet biasa. Monyet-monyet yang lain berlomba melarikan diri. Namun, gerak Candrasa lebih cepat. Setidaknya ada belasan ekor monyet yang berhasil dilahapnya, sementara yang lain cuma dihisap energinya. Setelah suasana menjadi sepi, Mian menghampiri mayat Setra Wulung. Dipungutnya sepasang gada besi kuning yang tergeletak di samping mayat. Di genggaman Mian, kilau keemasan di gada itu berangsur lenyap.
Kembalinya Mi'an ke pondok siang itu disambut dengan berita menghilangnya Lis dan luka parah yang dialami Alit. Mi'an melihat Moza menunduk sambil menangis. Semua yang ada di tempat itu tahu jika gadis itu merasa bersalah atas musibah yang menimpa Lis dan Alit. "Sudah Za, sekarang yang penting bagaimana kita menemukan Lis," ucap Timur berusaha menenangkan Moza. "Apa tidak ada informasi sama sekali, Mur?" tanya Mi'an. Timur lalu menceritakan hilangnya seorang paranormal di pinggiran kota Malang. Orang itu biasa dipanggil sebagai Suhu Feng. Menurut dua jin yang menjadi penjaga rumah Feng, penyerang yang membunuh Feng adalah Mbah Sirna. Mereka juga menyebutkan adanya seorang gadis yang menjadi tawanan dan berhasil dibawa pergi oleh Mbah Sirna. "Cepat atau lambat, Sirna dan kawan-kawannya akan datang ke tempat ini. Mau tidak mau, kita harus mempersiapkan diri," kata Darwis. "Kamu bawa apa itu, An?" tanya Maina. "Tidak tahu, Mak. Ini senjata jin dari Alas Ngawi yang menyebut dirinya Wanara Wulung." "Alas Ngawi? Ada apa mereka muncul di sini?" "Katanya dia sepupu dari Wanara Gimbal, Bah." "Semakin rumit saja urusan ini. Monyet-monyet dari Ngawi itu bukan cuma monyet pesugihan. Mereka juga bisa dikontrak untuk hal-hal lain yang lebih kejam," ucap Mbah Lawu. Mbah Lawu mengambil gada yang diletakkan Mi'an di meja. Wajahnya sedikit berubah saat ia memegang benda yang memancarkan kilau keemasan itu. "Pusaka itu memang mencari tuannya kan, Mbah?" tanya Darwis sambil tersenyum. "Benar, ia menolak berada di genggamanku." "Maksudnya apa, Kek?" tanya Timur. "Kau lihat beda aura gada itu saat dipegang Mi'an dan Mbah Lawu, Mur. Jika Mbah Lawu yang memegang, kilaunya seperti emas terkena cahaya. Tapi saat Mi'an yang memegang, gada itu tidak berkilau dan tampak kusam seperti tembaga. Itu artinya kekuatan yang ada di gada itu telah menyatu dengan Mi'an. Sekarang coba kau ambil gada satunya, Mur." Timur lalu mengambil gada itu. Saat ia menyentuh gagang gada, sebuah energi kuat membuat tangannya kesemutan. Mau tidak mau, ia harus mengerahkan kekuatannya untuk melawan desakan energi itu. "Lepaskan, Mur. Jangan sia-siakan tenagamu." Timur lalu melepaskan gada itu. Keringat di wajahnya menunjukkan jika energi gada mampu membuatnya kesulitan. Pantas saja ada banyak gelang sosro bahu di kedua lengan Wanara Wulung. Rupanya itu untuk menahan kekuatan gada itu. Mi'an bergumam sendiri. "Kau beruntung, An. Gada itu memilihmu sebagai tuannya," ucap Timur. "Tapi yang kupelajari ilmu pedang, Mur. Tetap saja gada itu tak berguna." "Itu soal mudah, An. Kau tempas saja dia menjadi pedang." "Memangnya bisa, Kek?" "Lah, bagaimana caranya dulu dia bisa menjadi gada? Ya pasti bisa lah. Nanti akan kuajari caranya menempa Wesi Aji," jawab Darwis. Saat Moza pamit ke belakang, Maina kemudian ikut menyusul. Didekatinya gadis yang sedang duduk sambil menangis itu. "Mengapa kau tak bercerita, Za?" "Cerita apa, Mak?" "Kalau kau juga seorang pewaris ular." Moza menatap Maina. Wajahnya tampak cemas bercampur takut. "Bagaimana Mak bisa tahu?" "Tanpa sengaja, aku melihat kau bercakap-cakap dengan seekor ular kecil. Saat itulah aku tahu kau juga pewaris. Namun yang tak kupahami, mengapa di tubuhmu tidak ada tanda seperti Mi'an dan Mbah Lawu." "Aku juga gak tahu, Mak. Ular kecil itu adalah penjaga yang ditugaskan untuk mengawasi dan mengawalku dari Gundala Wereng. Dia yang menceritakan riwayat keluargaku." Moza lalu menceritakan sejarah keluarganya. Ibunya adalah keturunan Nyai Puspamenur, sementara sang ayah adalah pewaris Gundala Wereng. Kekuatan baik dan jahat tentu tidak bisa hidup damai berdampingan. Karena cintanya pada sang ibu, ayah Moza memutuskan tidak mengikat perjanjian terlarang dengan Gundala Wereng. Bahkan saat harus memberi makan,
sang ayah memilih mengurung diri di kamar yang dipagari oleh kekuatan sang ibu. Gundala Wereng tentu saja marah. Dalam kemarahan itulah ia melanggar perjanjian dan membunuh ayah Moza. Ibunya kemudian melarikan diri. Beruntung saat itu Warso, adik ibunya, datang dan berhasil menyelamatkan ibunya dari kebuasan Gundala Wereng. Di dalam pelarian itulah sang ibu baru tahu jika ia mengandung. Di tengah kesedihan akibat kematian sang ayah, kenyataan itu sedikit menghibur hatinya. 9 bulan kemudian, Moza pun lahir. Tidak ingin kejadian yang ia alami menimpa putrinya, ia menyegel semua kemampuan Moza. 2 kujang dan kantong macan miliknya juga diwariskannya kepada Warso. Untung tak dapat diraih, malang tak bisa ditolak. Gundala Wereng yang saat itu bersekutu dengan Mbah Sirna berhasil menemukan persembunyian paman dan ibunya. Dalam pertempuran itu, sang ibu tewas, sementara pamannya terpaksa melarikan diri untuk menyelamatkan keponakannya. Paman sengaja pergi ke Sumatera agar Gundala Wereng mengira aku ada di sana, Mak. Lalu, kau tinggal bersama siapa? Aku dititipkan paman di tempat Mbok Iem, bekas pembantu paman yang sudah dianggapnya sebagai ibu. Lalu, apa hubunganmu dengan Mian? Pada awalnya, Gundala Wereng dan Candrasaseta adalah teman, Mak. Mereka dulu dikuasai oleh satu orang yang sama. Gundala Wereng adalah petir, sedangkan Candrasaseta adalah hujan. Lalu apa yang terjadi? Sebagai petir, Gundala Wereng selalu mendapat cacian, sementara Candrasaseta justru sebaliknya. Hal itu membuat Gundala Wereng merasa iri. Sampai akhirnya Gundala Wereng berniat membunuh Candrasaseta untuk mengambil kekuatannya. Hal itu diketahui oleh tuan mereka. Ia lalu melapor hal itu pada Raja Ular. Kemudian sang raja mengurung Gundala Wereng dalam sebuah keris. Lalu bagaimana dia bisa bebas? Saat itu ada serangan dari jin-jin Turki. Sang raja yang membutuhkan karena kekurangan pasukan akhirnya membebaskan Gundala Wereng. Kelaparan, dia bertempur seperti gila. Seusai perang itu, kekuatan Gundala Wereng menjadi luar biasa. Dia dipandang sebagai pahlawan. Sang raja pun kesulitan untuk memasukkan Gundala Wereng kembali ke dalam keris. Beruntung saat dibebaskan itu, mustika Gundala masih berada di dalam keris. Mustika? Apa yang berbeda dari Candrasa dan Gundala, Mak? Candrasa bertanduk, sedangkan Gundala tidak, jawab Maina setelah merenung. Benar sekali, Mak. Saat Gundala sudah mampu berubah menjadi naga, tanduk itulah satu-satunya senjata yang mampu melukainya. Di mana keris berisi tanduk itu sekarang? Ada di istana Raja Ular, Mak. Jika Gundala bisa sehebat itu, mengapa Candrasa tidak mampu seperti dia ya? Jangan lupa, Mak, Gundala tidak terikat aturan apapun. Orang yang dimangsanya jauh lebih banyak dari Candrasa. Ia tidak memilih korban. Asalkan bisa memberi kekuatan, pasti akan dilahapnya. Benar juga. Tidak jauh beda dengan pejabat dan aparat korup itu. Kalau mereka taat aturan ya jelas tidak bisa kaya. Jika hanya mengandalkan gaji, jangankan beli banyak rumah dan mobil mewah, untuk biaya kuliah anak-anaknya saja belum tentu cukup. Ya, begitulah kenyataannya, Mak. Apalagi jika mereka beristri lebih dari satu. Sudah bisa dipastikan ya harus korupsi. Sekarang, kau tahu sendiri bagaimana keadaannya, Za. Orang-orang itu pasti akan datang ke tempat ini untuk mencarimu. Mau tidak mau, kau harus ikut mempersiapkan diri juga. Aku tahu, Mak. Selama ini, aku sudah berlatih juga untuk mengendalikan warisan kekuatanku. Soal segel kekuatan Gundala Wereng, aku lebih memilih mati daripada membukanya, Mak. Seekor ular kecil tiba-tiba muncul di depan Moza. Tidak lama kemudian, Condromowo juga ikut hadir. Mata kucing itu mengawasi setiap pergerakan tali picis. Tidak apa-apa, Andra. Dia teman kok, bisik Moza sambil mengelus Condromowo. Ini ular warisanmu, Sah? Bukan, Mak. Ular ini tidak bertuan.
dia bertanggung jawab langsung pada Raja Ular. Masalah ini harus kita bicarakan dengan yang lain, Za. Saat ini kita semua berada dalam ancaman yang sama. Iya, Mak. Aku minta maaf jika gara-gara aku semua menjadi ikut terlibat. Tidak perlu minta maaf, Za. Ini sudah takdir. Tugas kita hanya menyikapinya. Ma'ina dan Moza kembali ke ruang tamu. Kemudian Ma'ina menceritakan apa yang terjadi. Kening Mi'an berkerut saat mendengar kisah itu. Mengapa kau tidak mengatakan jika pernah berteman dengan Werengsa? Tanya Mi'an kepada Chandrasa. Teman, aku dan dia hanya pelaksana dari perintah Tuan kami, An. Jangan salah melihatnya. Gundala Wereng itu sejak awal sudah kejam. Kebetulan Tuan kami anak dari pewarisku dan pewarisnya. Sebuah hal yang sangat jarang terjadi. Jadi benar, dia hanya bisa terbunuh dengan keris itu. Benar, An. Lalu mengapa kau tidak mengatakannya? Sebab aku tidak mau melihatmu terbunuh, An. Mengapa? Bukankah dengan demikian kau akan bebas? Aku kan tidak punya keturunan. Sebab kau satu-satunya orang yang tidak memandangku sebagai alat, An. Sebab kau adalah temanku. Mi'an tidak bisa berkata-kata lagi. Jawaban Chandrasa benar-benar tidak pernah diduganya. Terima kasih, Sa, bisiknya lirih. Tapi tampaknya aku harus menemui Raja Ular itu, Sa. Bagaimanapun juga Gundala Wereng harus dihentikan. Aku tahu itu. Cepat atau lambat kau akan datang ke tempat asalku. Mudah-mudahan Tuhan bermurah hati, An. Mi'an lalu mengatakan keinginannya pada semua yang hadir. Bahlawu bisa memahami keinginan cucunya itu. Kau sadar bisa mati di tempat itu, An? Tanyanya. Aku tahu, Mbah. Tapi jika Gundala Wereng menyerang kita, kemungkinan kematian itu lebih besar. Baiklah, aku akan memberitahu apa bentuk ujianku dulu. Barangkali itu bisa membantu. Aku minta maaf tidak bisa membantumu mencari Lismur. Kuserahkan urusan itu kepadamu. Jangan khawatir, An. Lis dan Alit adalah temanku. Sampai mati, aku akan mencari keberadaannya. Tunggulah sampai aku selesai menempa gada itu, An. Bukan tanpa alasan benda itu jatuh ke tanganmu. Darwis ikut berbicara. Baiklah, Kek. Akan kutunggu sampai pedang itu selesai. Bagus. Ayo, Mbah, bantu aku menempa senjata untuk cucumu ini. Ajak Darwis kepada Mbah Lawu. Malam itu, Darwis, Bahlawu dan Ma'ina sibuk membentuk gada menjadi sebilah pedang. Tidak ada bunyi palu bertemu logam. Ketiga orang itu menggunakan kekuatannya untuk melunakkan gada wesi kuning itu. Mi'an sendiri sedang duduk di dekat batu besar bersama monyet-monyetnya. Moza lalu mendekati pemuda itu. Jika kau pergi nanti, tolong bawalah benda ini, ucapnya sambil mengulurkan kantong macan pada Mi'an. Untuk apa? Mustika Wijaya Kusuma itu ada di dalamnya. Jika nanti terjadi apa-apa padaku, setidaknya benda itu tidak jatuh ke tangan orang yang salah. Tidak akan terjadi apa-apa, Za. Percayalah. Jangan mendahului takdiran. Kepastian bukanlah wilayah kita. Mi'an terdiam. Moza lalu ikut duduk di samping Mi'an. Berdua, mereka menikmati suasana malam yang dihiasi bulan sabit. Di lain tempat, Mbah Sirna sedang berkumpul dengan para sekutunya di rumah Herto. Keberadaan Moza telah mereka ketahui dari Lis. Hal itu ditambah dengan keterangan jin monyet yang bersekutu dengan Dalbo. Kapan kita menyerang ke sana? Tanya Felix. Sabar, Vel. Kita hitung dulu hari baiknya. Soal itu biar Harto yang melakukan. Perhitungannya jarang meleset, jawab Hendro. Gadis itu di mana sekarang, Nak? Ada di rumah, toh. Memangnya kenapa? Jangan bilang akan kau jadikan istri mudamu lagi. Kau tahu saja keinginanku, Nak, ucap Harto
sambil tertawa kecil. Tidak perlu jadi dukun untuk bisa melihat kebejatanmu yang satu itu toh. Jadi bagaimana nah? Terserah kau sajalah toh. Pokoknya ada ganti yang setimpal. Baiklah, 3 hari lagi ritualku selesai. Setelah itu aku akan menjemput dia. Nyeweling yang mendengar hal itu segera menyusun rencana. 2 hari kemudian, diam-diam dia kabur dari rumah Herto. Sebelum pergi, dicurinya batu sarira milik Ki Upas dan Mbah Sirna. Rumah Mbah Sirna terletak di kawasan pemukiman elit. Tidak ada satupun penghuni kawasan itu yang menyangka jika pengusaha tambang yang kaya raya itu adalah seorang dukun yang kejam. Langkah Nyeweling tertahan di pintu gerbang yang dijaga petugas keamanan. Nyeweling sengaja tidak menggunakan kekuatannya untuk memasuki tempat itu. Ia takut Mbah Sirna akan curiga jika ia masuk dengan cara paksa. Energinya pasti akan bereaksi dengan penghalang yang dia pasang. Batu Ki Upas dan Sumo pun dibungkusnya dengan kain yang terbuat dari serat benalu kelor. Mau bertemu siapa, Bu? Tanya petugas keamanan. Mau ke rumah Pak Tommy, Mas? Jawab Nyeweling setelah berhasil mengingat nama asli Mbah Sirna. Sudah ada janji, Bu? Sudah, Mas. Saya ingin mengantarkan barang antik pesanan Pak Tommy. Ini barangnya. Nyeweling mengeluarkan patung perunggu yang terbungkus kain hitam. Petugas keamanan yang sudah sering melihat pedagang barang antik datang ke rumah Tommy tanpa curiga mengizinkan mobil Nyeweling masuk. Sampailah Nyeweling di rumah besar berlantai 5 itu. Setelah memencet bel dan menjelaskan siapa dirinya, ia pun dipersilakan masuk. Mbah Sirna muncul tidak lama kemudian. Ada perlu apa, Ti? Harto yang menyuruhmu ke sini. Benar, Mbah. Ia ingin memastikan gadis itu layak menjadi pengantinnya atau tidak. Ini sekadar hadiah dari beliau, Mbah. Nyeweling meletakkan patung Dewi Kali yang dicurinya dari museum di meja. Tumben, tambah aneh-aneh saja orang itu. Tapi sudahlah, ayo ikut aku. Nyeweling lalu mengikuti Mbah Sirna ke ruang bawah tanah. Di sanalah ia melihat Lis. Kaki gadis itu terikat dengan rantai ke dinding. Apa tidak dilepaskan dan dirawat dulu, Mbah? Masa calon pengantin kok mirip kuntilanak kesiangan begitu? Aku sedang repot, Ti. Kamu sajalah yang rawat dia. Nih kuncinya. Nyeweling menerima kunci yang diberikan oleh Mbah Sirna. Kemudian dibukanya rantai yang melilit kaki Lis. Setelah itu dibawanya Lis naik ke lantai atas. Lis sendiri hanya bisa pasrah. Ia justru berharap maut segera datang menjemputnya. Tubuh alit yang tergeletak bersimbah darah selalu menghantui mimpinya. Jika nanti aku menyerang Mbah Sirna, kaburlah cepat-cepatnya. Kekasihmu masih hidup. Nyeweling berbisik di telinganya. Lis terkejut. Kabar tentang alit membuat semangat hidupnya kembali. Mengapa kau menolongku? Tidak usah berterima kasih. Aku hanya ingin membalas dendam pada mereka. Pokoknya nanti jangan lupa secepatnya melarikan diri. Saat Nyeweling dan Lis sampai ke atas, Mbah Sirna sedang berdiri mengamati patung yang dibawa oleh Nyeweling. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Nyeweling. Secepat kilat diambilnya sarira Ki Upas dan Ki Sumo, lalu ditelannya. Kemudian dipusatkannya kekuatan. Setelah itu ia langsung menyerang. Cepat lari, teriaknya kepada Lis. Lis pun segera berlari keluar. Pintu pagar yang tidak dikunci membuat pelariannya berjalan lancar. Di saat yang sama, Nyeweling berhasil menyerangkan pukulannya ke dada Mbah Sirna. Namun sayang, serangan itu tertahan oleh Gundala Wereng. Setelah bertarung beberapa lama, tubuh Nyeweling akhirnya menjadi makan siang Gundala Wereng. Kacau, ini benar-benar kacau. Polisi pasti akan segera mendatangi tempat ini. Benar-benar keparat murid Ki Upas. Kita bunuh saja mereka, nah. Apa kau sudah gila, Reng? Kau pikir semudah itu? Ingat, kekuatan kita masih belum sempurna.
Bagaimana jika di antara mereka ada orang-orang yang berilmu? Kalau begitu, ambil saja pusaka dan jimat-jimat berharga, nah. Barang yang lain kita urus nanti. Bakar semua isi ruang bawah tanah, Reng. Setelah selesai mengemasi barang-barangnya, Mbah Sirna meninggalkan rumah itu. Lis sendiri sedang menuju markasnya bersama petugas keamanan perumahan. Kemunculan Lis mengejutkan Kapten Daniel. Tidak butuh waktu lama, mobil-mobil berisi pasukan bersenjata laras panjang mengepung rumah Mbah Sirna. Tentu saja kedatangan mereka sia-sia. Rumah itu telah kosong. Timur dan Johan yang mendapatkan kabar segera menyusul ke sana. Tidak terkira kebahagiaan mereka saat mengetahui Lis selamat dan hanya mengalami sedikit luka-luka. Kabar Lis selamat membuat Mian senang. Kini ia semakin mantap untuk melakukan perjalanannya. Gada wesi kuning itu telah berubah menjadi sebilah pedang tipis yang bisa menjadi ikat pinggang. Pagi itu ia berpamitan kepada Maina, Mbah Lawu, Darwis dan Moza. Maina melihat Condromowo gelisah. Ia tahu apa yang sedang dirasakan kucing itu. "Pergilah, Dra. Aku tahu kau ingin menemaninya," ucap Maina sambil berjongkok mengelus bulu kucing itu. Condromowo menatap wajah Maina. Ia lalu menjilat tangan perempuan itu, kemudian menghilang. Perjalanan menuju rumah Chandra Saseta tidaklah mudah. Goa yang menjadi istana Raja Ular terletak di pulau terpencil yang ada di Laut Utara. Kabar Mustika Wijaya Kusuma yang dipercaya bisa membuat pemiliknya abadi telah menyebar luas. Nama Mian juga ikut dikenal. Orang-orang yang menginginkan mustika itu menyebut Mian sebagai pengawal Moza. Hal itu membuat Mian harus semakin berhati-hati. Sepanjang perjalanan itulah Mian dan Chandrasa menjadi semakin dekat. Chandrasa memahami apa yang menjadi beban Mian dan alasan utamanya untuk menemui Raja Ular. Ular putih itu tahu Mian mencintai Moza. Namun beban sebagai pewaris membuat Mian berusaha keras menahan perasaan itu. Jalan yang dipilih Mian tidak jauh beda dengan kakeknya. Mbah Lawu sengaja tidak menikah agar tidak ada lagi orang yang akan mewarisi Nagasari. Hari ini mereka telah sampai di Tuban. Mbah Lawu sudah mengingatkan agar tidak bersentuhan atau membuat masalah dengan kerajaan Dewi Lanjar yang menguasai sebagian besar Laut Utara dan memiliki istana di pantai Selamaran. Karena itulah Mian sengaja memilih pantai yang terpencil dan jarang didatangi orang di Tuban sebagai titik keberangkatannya. Baik teman-teman, ceritanya sampai di sini dulu ya. Kita sambung saat sahur esok hari. Terima kasih teman-teman sekalian yang telah menyimak episode kali ini. Kita jumpa lagi dengan cerita-cerita lain yang insya Allah tak kalah seru. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Tetap semangat, jaga kesehatan, selamat berpuasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.